Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kita masing-masing untuk belajar tentang akan pengenalan tentang Tuhan. Saudara, pengenalan kita terhadap Tuhan itu akan menentukan kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan sikap kita, baik sikap kita kepada Tuhan, sikap kita kepada istri kita atau suami kita, sikap kita kepada anak-anak kita, sikap kita kepada tetangga kita. Karena apa yang kita berikan kepada tetangga atau istri atau suami atau anak-anak kita, bisa kita berikan apa yang kita terima. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak terima dari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kisah ketiga orang-orang yang takut dan mengenal Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan suatu tantangan, ketika mereka diperhadapkan suatu keharusan untuk menyembah berhala, tapi mereka tetap bertahan kepada iman mereka untuk tetap menyembah Tuhan yang mereka kenal, yaitu Jehovah. Yaitu pengenalan akan mereka akan Tuhan itu membuat mereka tetap kuat, membuat mereka tetap setia, dan membuat iman mereka tidak goyah. Mereka tidak menyembah berhala, tetapi mereka tetap menyembah Tuhan. Kita lihat bagaimana kisah seorang Rasul Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus, ya. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, matanya buta, dan di sanalah titik poinnya dia mengenal akan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia mengabarkan Injil, bahkan sampai harus menghadapi penganiayaan demi penganiayaan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Tuhan yang mengasihi Rasul Paulus, Tuhan yang menyayangi Rasul Paulus, Tuhan yang setia dan melindungi Rasul Paulus. Dan pengenalan Rasul Paulus kepada Tuhan ini yang membuat dia tetap tekun mengabarkan Injil bahkan sampai ke seluruh dunia. Kita tahu Yesus Kristus, pengenalan dia kepada Bapanya di sorga. Karena dia mengenal Bapanya di sorga, sehingga dia boleh tetap kuat, setia, bahkan sampai harus menghadapi akhir kehidupan di kayu salib. Dia tahu dengan melakukannya ini, karena ini adalah perintah Bapa, untuk dia boleh menebus dosa manusia di kayu salib, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi pengenalan akan Yesus kepada Bapa membuat dia tetap boleh bersetia bertahan sampai ke kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, ini satu kebenaran yang perlu jemaat atau saya dan kita semua ketahui dan imani, bahwa dikatakan di sini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dari kita. Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Dan firman Tuhan tadi berkata, satupun itu tidak akan ada yang dapat memisahkan kita, dan itu dibuktikan di kayu salib. Saudara-saudara, pengenalan kita kepada Kristus yang seperti ini sangat berpengaruh atas kehidupan kita. Apa yang saudara terima dari Kristus, saudara bisa salurkan kepada istri saudara atau suami saudara. Kasih yang kita terima dari Kristus, kasih yang saudara berikan kepada istri dan suami saudara. Kasih yang saudara terima dari Allah, kasih yang saudara berikan kepada tetangga saudara. Kasih yang saudara terima dari Allah, kasih yang saudara berikan kepada anak-anak saudara. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita kenal dengan Tuhan, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kasih yang saudara terima, itu akan membuat saudara kuat menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi segala kekurangan-kekurangan yang ada, bahkan menghadapi setiap terobosan-terobosan dalam kehidupanmu, menghadapi setiap berkat-berkat yang menanti di depanmu, menghadapi mujizat-mujizat yang sedang menunggu terjadi dalam hidupmu. Kasih Allah, kenallah Tuhan. Allah mengasihi saudara,
Allah itu sayang sama saudara, bahkan dikatakan bahwa Dia mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, menebus segala kemiskinan kita. Jadi ini yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini buat kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kenal Tuhan kita dengan baik-baik. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang care, dan Tuhan yang fun. Tuhan yang fun itu artinya Tuhan yang boleh kita ajak untuk bersanda gurau dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, saya sering sekali berkomunikasi dengan Tuhan, bukan dalam lewat doa-doa, maksudnya doa tutup mata, lipat tangan, enggak. Bahkan waktu saya menyetir mobil, ketika saya menghadapi permasalahan, ketika saya menghadapi tantangan, bahkan ketika saya menghadapi satu berkat sekalipun, saya bisa menikmati Tuhan, dan saya bisa rasakan Tuhan memeluk saya, dan saya katakan terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Jadi saudara-saudara jemaat Tuhan, kenallah Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Dan saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara, apapun yang saudara sedang kerjakan, saya ingin berdoa supaya kasih Tuhan terus melanda kehidupan saudara, sehingga kasih Tuhan yang melanda itu saudara bisa bagikan kepada keluarga saudara, bagikan kepada suami istri saudara, bagikan kepada anak-anak saudara. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan pengenalan kami akan Engkau, sungguh-sungguh kami boleh tahu dan kenal bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Sebagaimana firman Tuhan berkata tadi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Karena itu Tuhan berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, lewat kesehatan, umur panjang, lewat kekayaan melimpah, bahkan lewat terobosan-terobosan dalam setiap pekerjaan mereka, lewat mujizat-mujizat yang diperlukan, lewat kesembuhan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pengenalan kami akan Allah ini, kasih Allah ini juga boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.